Yang pertama yaitu visa TOO, dan yang kedua yaitu visa JIS. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel EDPNI, channelnya Gensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari subscriber, yaitu kita masuk di konten JPS lagi. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari salah satu subscriber di komen YouTube. Nah, langsung aja kita bacain. Ini komen dari Ridwan Hidayat. Bang, saya bingung mau ambil Gensuse apa ambil Tokute. Bang, kalau Gensuse cepet terbang, nggak ada ujian. Tapi kalau Tokute lama prosesnya, tapi gaji lebih besar. Kata siapa ya? Ya memang sih kalau untuk Gensuse itu sedikit lebih cepat ya, karena prosedurnya itu cuma latihan bahasa, ikutan wawancara, terus pelatihan dan terbang. Cuma itu aja. Terus kalau untuk Tokute Gino, nah itu kalian harus lebih ekstra belajarnya. Kenapa? Karena sebelum ikutan Tokute Gino kalian harus memiliki dua syarat. Yaitu pertama, syaratnya adalah skill keterampilan kerja di bidang SSW, dan yang kedua adalah sertifikat bahasa setara NMAT atau JFT Basic A2. Nah itu, jadi memang benar kalau untuk Tokute Gino prosesnya lebih lama dan juga gajinya juga lebih besar. Dan untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana sih perbedaannya antara visa magang dan visa Tokute Gino, teman-teman bisa nonton videoku yang sebelumnya tentang perbedaan visa magang dan perbedaan visa Tokute Gino. Nah, untuk link videonya silahkan cek aja di deskripsi. Di situ sudah tak jelasin panjang lebar dan sejelas-jelasnya. Jadi nanti bisa kalian tahu sendiri. Kenapa nggak aku jelasin di sini? Nanti kalau tak jelasin lagi videonya nambah panjang. Karena video yang sebelumnya itu untuk menjelasin perbedaan itu 16 menitan ya. Nah, untuk Ridwan Hidayat yang dia kan bingung toh. Yang jadi tak di sini akan sedikit aku kasih masukan aja ya. Nah, kembali lagi ke kamu Ridwan Hidayat, kalau kamu pengennya di sana itu mengembangkan skill dan mendapatkan pelajaran dari magang, jadi kamu itu ikut aja visa Gensuse, karena di sana kalian itu dilatih bekerja dan nanti mendapatkan uang saku, istilahnya gaji, dan setelah pulang kamu mendapatkan sertifikat. Dan kalau untuk visa Tokute Gino, nah sertifikatnya itu kamu harus dapatkan dulu skill sertifikatnya. Nah, kalau magang itu magang dulu baru dapat sertifikat skill. Nah, kalau visa Tokute Gino sebelum berangkat kerja kamu harus mendapatkan sertifikat skill tersebut. Dimana cara mendapatkannya? Nah, kamu harus daftar di Promatic ID. Nah, di situ tempat daftar online-nya. Nah, setelah daftar, kamu ikutan ujian. Nah, sama ya untuk JFT Basic bahasa Jepangnya juga. Nah, skillnya juga sama. Nah, untuk perbedaannya seperti itu. Dan memang cukup lama untuk proses belajarnya, karena kalian harus setara N4 sebelum berangkat ke Jepang. Jadi prosesnya belajar juga sama. Dan untuk mensatsunya jadi juga lumayan sulit karena langsung dengan pihak perusahaan Jepang atau TSK di sana. Dan untuk teman-teman yang penasaran secara detail visa magang Jepang itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di playlist YouTubeku. Nah, di situ ada playlist khusus membahas tentang magang ke Jepang. Nah, di situ tak jelasin semua syarat-syaratnya, dari mulai persyaratan, proses seleksi, terus sampai keberangkatan. Di sini tak jelasin. Di playlist cari aja magang Jepang. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu secara detail visa Tokute Gino, tak jelasin juga di playlist, ada juga namanya Tokute Gino atau SSW. Nah, di situ tak jelasin persyaratan untuk mendapatkan Tokute Gino dan penjelasannya ada di situ. Jadi pokoknya di konten EDPN ini lengkap semuanya untuk berangkatan ke Jepang. Semoga Ridwan Hidayat bisa tercerahkan dari video ini, terutama, dan juga buat teman-teman yang istilahnya bimbang pilih visa magang atau visa Tokute Gino. Nah, jadi itu kembali ke diri teman-teman sendiri. Tujuannya itu mau belajar atau untuk pure bekerja. Kalau tujuannya untuk belajar dan prosesnya sedikit lebih cepat, ikutan aja magang. Dan kalau terfokus ingin bekerja dan pengen mendapatkan gaji besar, jadi kamu ikut aja visa Tokute Gino. Dengan syarat kamu harus mendapatkan sertifikat dulu
baru berangkat ke Jepang. Dan buat Ridwan Hidayat, kembali ke diri kamu sendiri. Apa sih tujuanmu bekerja atau mencari ilmu? Kalau bekerja pure, ambil aja visa Tokuti Kino. Ya kalau prosesnya lama ya dijalanin aja, karena kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, jadi teman-teman harus melewati proses-proses yang harus teman-teman lewati. Jadi nggak cepat. Misal pengen kerja ke Jepang langsung cepat berangkat, ya nggak mungkin lah, karena banyak sekali yang pengen kerja ke Jepang dan mereka harus melewati prosedur-prosedur yang harus diikuti. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata nih. See you the next video. Sampai ketemu di konten GPS selanjutnya.